Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Ya, semuanya dalam keadaan baik, amin. Ya, bersyukur buat hari ini dan ya saya juga bersyukur bisa melayani lagi ya, dan saya berdoa biar apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat kita semua ya. Baik saudara, saya ingin sharing satu hal yang akan kita sama-sama simak dari Matius pasal 24. Mari buka bersama-sama Matius 24. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari ayat 37 sampai dengan 39 terlebih dahulu. Matius 24 ayat 37 ya. Perikopnya tentang nasihat supaya berjaga-jaga ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, sudah simak ya. Dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, saudara, saat ini kita semua, ya sampai situ dulu firman Tuhan, saudara ya. Kita semua ada di akhir zaman dan kita semua sedang menantikan satu hal ya, yaitu apa? Kedatangan Tuhan ya. Dan kita percaya saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu nanti dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, Tuhan akan datang dahulu ya, tapi tidak menjejakkan kaki di bumi ini, tapi Tuhan Yesus akan datang di awan-awan yang permai dikatakan, dan akan mengangkat gerejanya. Amin saudara. Itu yang pertama. Baru nanti yang kedua, dalam kedatangan kedua kali Tuhan akan datang untuk menjejakkan kaki di bumi ini dan mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun ya. Nah saudara, dikatakan begini, menjelang kedatangan Tuhan itu keadaannya sama seperti zaman Nuh, Nabi Nuh saudara ya. Dan zaman Nabi Nuh itu saya sudah pernah sampaikan kepada saudara pada waktu saya melayani tempat ini sebelumnya. Zaman Nuh itu diceritakan dalam Kejadian pasal 6 saudara ya. Dan intinya dari apa yang terjadi di sebelum peristiwa air bah itu saudara, bahwa sejak zaman Nabi Nuh itu saudara, anak-anak Allah itu kawin campur dengan anak-anak manusia ya. Dan saya sudah jelaskan waktu itu saudara, yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah manusia yang hidup dalam takut akan Tuhan, kasih kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Dan ini yang membedakan mereka dari anak-anak manusia. Anak-anak manusia itu orang-orang manusia yang hidup hanya mengikuti naluri seorang manusia belaka. Karena itu yang dicari hal-hal yang jasmani ya. Yang dicari bagaimana supaya mereka bisa maju, bisa sukses. Yang dicari apa yang mereka ingini, mereka butuhkan dan lain sebagainya. Dan mereka tidak pernah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga mereka dikatakan sebagai anak-anak manusia. Sedangkan anak-anak Allah adalah mereka juga hidup secara jasmani ya, bekerja, berkeluarga, tetapi mereka juga membangun kehidupan takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Nah, zaman Nuh saudara dikatakan terjadi kawin campur ya, antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia ya. Itu sebabnya dikatakan mereka kawin, mengawinkan dan makan dan minum. Akibat dari percampuran itu saudara, maka anak-anak Allah yang biasanya hidup sebagaimana anak-anak Allah seharusnya, mereka mulai cara hidupnya berubah. Sehingga lama-lama cara hidup mereka yang tadinya hidup sebagai anak-anak Allah, mereka akhirnya hidup sebagai anak-anak manusia ya. Tidak lagi menaruh perhatian kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan tidak memperhatikan lagi perintah-perintah Tuhan ya. Dan itulah yang terjadi zaman Nabi Nuh. Dan itu juga yang akan terjadi saudara pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, maupun untuk pada waktu Tuhan datang di awan-awan yang permai ya. Nah saudara, akibat dari hal itu saudara ya, apa yang terjadi? Ayat 40-nya berkata begini saudara, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau zaman Nabi Nuh saudara, akibat
anak-anak Allah itu hidup sebagai anak-anak manusia belaka, sehingga mereka makin lama makin jahat, akhirnya Tuhan binasakan dengan air bah. Tetapi di akhir zaman ini, saudara, akan terjadi begini. Ada dua orang yang sama, ya, sedang mengilang batu kilangan, saudara, ya. Yang seorang dikatakan diangkat dan seorang ditinggalkan. Ada dua orang yang sama-sama lagi di ladang, ya, sama, saudara. Yang satu diangkat, juga yang lain ditinggalkan. Ya, saudara, ada beberapa penafsiran tentang ayat ini, tapi saya percaya begini, saudara. Ini menunjukkan bahwa pada waktu Tuhan Yesus nanti datang, saudara, di awan langit permai untuk mengangkat kita, maka akan ada satu orang, ya, ada dua orang yang sama-sama melakukan hal yang sama, saudara. Tetapi yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ya, sama-sama lagi di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggal. Sama-sama lagi memutar batu kilangan, saudara. Yang satu diangkat, satu ditinggal. Ya, kenapa, saudara? Pertanyaannya, lagi melakukan hal yang sama, tapi satu diangkat dan satu ditinggal. Jawabannya adalah karena saya percaya yang diangkat, mereka yang dibawa oleh Tuhan, mereka hidup sebagai anak-anak Allah, dan mereka yang ditinggalkan, mereka hidup hanya sebagai sekedar seorang anak manusia belaka. Ya. Sehingga saya percaya juga meskipun ada sama-sama orang Kristen, saudara, ya, tapi bisa terjadi satu dibawa, satu ditinggalkan. Kenapa? Karena yang ditinggalkan tidak hidup sebagaimana orang Kristen harusnya hidup. Ya. Dan saudara, saya mau ajak kita untuk membayangkan, kalau saya percaya kita semua diangkat, saudara, amin. Tetapi saudara, kalau ada satu orang yang tidak diangkat anak Tuhan, saudara, bagaimana perasaan hati kita, saudara? Ya, kalau misalnya kita diangkat, tetapi ada orang lain ditinggalkan, bagaimana perasaan hati saudara? Ya. Mungkin saudara bisa berkata, Pak, ya nggak apa-apa, Pak, saya juga nggak kenal siapa dia, ya, bukan siapa-siapa saya, ya. Tapi saya mau ajak kita untuk lihat, bisa tolong ditayangkan Lukas 17 ayat 34. Ya. Ini perikop yang sama yang menceritakan apa yang diceritakan dalam Matius 24 mulai ayat 37 lagi, saudara. Lukas 17 ayat 34. Mari kita baca sama-sama ayat ini, saudara. 2, 1. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Ayat 35 dan seterusnya sama dengan ayat-ayat yang tadi kita baca di Matius. Di Lukas 17 ditambahkan, bukan hanya sekedar dua orang yang di ladang, bukan hanya sekedar dua orang di batu kilangan, ya, tetapi juga ada dua orang di atas satu tempat tidur. Artinya apa, saudara? Suami dan istri. Artinya orang yang sangat dekat dengan kita. Artinya orang yang sangat kita kasih. Bisa terjadi, saudara, sama-sama di satu tempat tidur, tapi yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ya. Pertanyaannya kenapa? Wong sama-sama satu tempat tidur, kok bisa satu diangkat, dibawa, yang satu ditinggalkan? Karena penyebabnya adalah sama. Yang satu hidup sebagai anak-anak Allah, yang satu hidup sebagai anak-anak manusia belaka. Ya. Nah, saudara, kalau tadi kita bisa ngomong, kalau nanti kita misalnya ngomong, kalau ada yang ditinggal, Pak, waduh ya nggak tahu, saya juga kenal enggak. Tapi coba bayangkan, kalau yang ditinggal itu adalah orang yang satu tempat tidur dengan kita, orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang kita kasih. Apakah kita mau mengalami hal itu, saudara? Ya? Orang yang satu rumah dengan kita, ya, orang tua kita, anak kita, ya. Apakah kita juga mau kalau mereka ditinggal, saudara? Ya. Dan atau mungkin sebaliknya, malah kita yang ditinggal, mau nggak, saudara? Orang yang kita kasih diangkat, ya. Nggak mau kan, saudara? Amin. Kan itu hal yang harus kita lakukan, saudara. Mari kita pastikan selama waktu yang masih ada ini, kita punya satu tanggung jawab, saudara, untuk berdoa buat orang-orang yang sangat dekat bagi kita. Amin, saudara. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan, selama masih ada waktu, doakan mereka, supaya mereka diberikan anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus juga. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita diangkat, dan orang-orang yang kita kasih juga diangkat. Amin, saudara. Dan kita juga harus care, kalau misalnya orang-orang yang kita kasih sudah di dalam Tuhan,
Sama-sama sudah percaya pada Tuhan Yesus. Istri kita, suami kita sudah sama-sama di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, kita sama-sama bertumbuh nggak? Ya. Kalau suami kita atau istri kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan, mereka nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita juga tetap harus berdoa, berusaha supaya pasangan kita juga bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Sepanjang waktu yang masih ada, Tuhan berikan kepada kita. Ya. Memang saudara, rapture itu, pengangkatan itu anugerah. Itu satu paket dengan keselamatan, sudah dikatakan. Tetapi Alkitab memperingatkan kita sangat jelas bahwa meskipun itu anugerah, tetap ada yang ditinggalkan, saudara. Benar? Karena itu dikatakan Alkitab mengajak kita untuk berjaga-jaga. Termasuk berjaga-jaga buat diri kita, tapi juga saya mau mengajak kita semua untuk berjaga-jaga buat orang-orang yang kita kasih juga. Yang satu ranjang dengan kita, yang satu rumah dengan kita. Mari kita berdoa supaya pada waktu Tuhan datang, bukan hanya kita yang diangkat, tapi juga orang-orang yang kita kasih diangkat. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, saya mau ajak kita untuk lihat satu klip dulu nih, saudara, sebelum saya lanjutkan. Ya. Ini ada sebuah klip tentang pengangkatan. Dan klip ini sangat menjelaskan sekali apa yang baru kita baca, baru kita renungkan. Ya. Bisa tolong ditayangkan? Ini ada dua orang pria berjalan bersama-sama dan tampaknya mereka saling mengenal. Ini ada opa dan oma, saudara ya, lagi ngopi. Ini ada papa dan anaknya lagi mau main ayunan, saudara. Dua wanita sama-sama menunggu kereta. Mereka saling mengasihi, suami istri, opa dan oma. Tapi tiba-tiba terjadi si papa tercengang, saudara. Si pria ini dia kehilangan temannya karena temannya diangkat hilang. Si papa ini juga kehilangan anaknya. Opa juga tercenung, saudara ya, karena oma juga hilang dari pandangannya. Tertinggal cuma cincinnya oma, saudara. Ya. Klip singkat ini mengajak kita, saudara, untuk benar-benar berjaga-jaga. Kali ini bukan hanya buat diri kita, tapi juga orang-orang yang kita kasih. Amin, saudara. Karena itu kita berdoa minta anugerah supaya suami dan istri bisa sama-sama bertumbuh. Orang tua dan anak bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Amin. Bukan hanya mengenal Tuhan semata-mata. Ya, sepanjang waktu yang masih ada, mari kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Tuhan. Dan lakukan hal apapun yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil, untuk mendorong orang-orang yang paling dekat dengan kita untuk percaya Yesus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan bagian ini saya juga mau mengajak kita untuk melihat satu hal lagi, saudara. Untuk kita lebih berjaga-jaga lagi dan kita tahu ya, hal-hal apa yang harus kita waspadai. Mari kita loncat satu perikop, saudara. Kita baca Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan 13. Ya, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, ini juga merupakan perikop yang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan. Ya, dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan, semakin mendekati kedatangan Tuhan, pasti akan semakin disempurnakan pewahyuan-pewahyuan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena itu saya percaya siapapun yang membagikan, saudara, kita harus perhatikan. Ya, Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan 13, saya mengajak kita baca bergantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua dan seterusnya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6.
Waktu malam mendengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songan dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab sisa kami tak kami pandai-pandai. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang siap sedia masuk sama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin itu. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12. Tapi dia menjawab, aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak dalam mau. 13 sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, saudara, sekali lagi dari ayat ini, dari perikop ini kita belajar semua sama-sama menunggu Tuhan Yesus. Ya, tapi kenyataannya ada yang bisa masuk dalam perjamuan, tapi ada yang tidak bisa masuk. Ya, nah saudara, 10 gadis ini dikatakan sedang menunggu, menantikan mempelai laki-laki. Ya, dan saya percaya saudara, 10 gadis ini adalah melambangkan gereja, ya saudara dan saya, kita semua. Sedangkan mempelai laki-laki adalah menggambarkan Tuhan Yesus yang akan datang kembali, saudara. Ya, nah saudara, 10 gadis ini menunggu Tuhan Yesus, menunggu mempelai pria untuk apa, saudara? Untuk masuk dalam pernikahan dan menjadi mempelai wanitanya, saudara. Karena itu di ayat yang pertama dikatakan yang datang hanya mempelai laki-laki, nggak ada mempelai wanitanya. Ya, jadi kita menantikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk kita menjadi mempelai wanitanya. Artinya kita akan menjadi satu dengan Tuhan Yesus, tidak terpisahkan lagi. Ya. Dan karena itu saudara, kita menantikan Tuhan Yesus masuk dalam perjamuan kawin itu bukan hanya sekedar sebagai undangan, tapi kita lah yang akan menjadi mempelai wanitanya. Amin. Ya. Nah saudara, ayat ini, perikop ini mengingatkan kepada kita begini. Kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi di tengah-tengah situasi di mana terjadi kelesuan, kesuaman rohani yang demikian dahsyat, ya, yang melanda dunia ini, bahkan juga melanda gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan juga melanda mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu dikatakan 10 gadis itu yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama tertidur. Ya. Nah saudara, kalau kita lihat saat-saat ini sedang terjadi kelesuan rohani atau kegerakan rohani, saudara. Rata-rata di seluruh dunia terjadi kelesuan rohani, saudara, benar? Ya mungkin ada kegerakan di sana sini sporadis, saudara. Tetapi rata-rata seluruh dunia sedang suam saat ini. Ya, karena itu kalau saya bandingkan, saudara, kehidupan gereja tahun 90-an dengan dengan keadaan gereja saat ini beda jauh. Ya, tahun 90-an dulu, saudara, orang-orang Kristen rasanya lebih banyak di gereja, saudara. Ya, tapi orang-orang Kristen di zaman sekarang, menurut saya mereka lebih banyak di mall, lebih banyak di kafe-kafe, ya, lebih banyak di tempat-tempat rekreasi hiburan lainnya, ya, dibanding dengan keberadaan mereka di gereja. Ya, dan saya mau coba ajak kita untuk renungkan juga, saudara, bagaimana dengan kita. Banyak sekarang pelayan-pelayan Tuhan juga rata-rata, ya saudara, ya, lebih suka ya waktunya banyak di luar daripada di gereja. Ya, dulu hampir tiap hari banyak orang, saudara, yang datang ke gereja. Ya, karena itu zaman dulu, saudara, itu ada istilah, ya, anak-anak Tuhan yang maha hadir. Ya, saudara tahu kenapa ada istilah itu? Ya, karena ada banyak orang-orang yang kalau ada seminar di sana ada, ya, ada doa di sana ada kebaktian di situ ada, ya, pokoknya ada ibadah, seminar, kegiatan apapun, mereka pasti hadir di situ, saudara. Ya, zaman sekarang, saudara, istilah itu sudah rasanya sudah jarang lagi digunakan. Ya, orang-orang yang maha hadir sudah jarang sekali, saudara. Ya, zaman dulu orang waktu melayani juga sangat giat sekali. Tahun 90-an, saudara, waktu saya melayani dan beberapa rekan saya waktu itu sudah berkeluarga, sudah punya anak. Mereka, saya lihat, saudara, ya, mereka kalau mau berangkat pelayanan hari Minggu, seringkali jam 5 pagi mereka sudah harus keluar dari rumah. Mereka bawa anak mereka masih tertidur, ya.
belum bangun, taruh di jok belakang mobil, berangkat ke gereja. Siap-siap saudara, ya, untuk kebaktian. Karena zaman dulu tahun 90-an, kebaktian banyak yang jam 6 pagi juga, saudara, udah mulai kebaktian. Ya, kebaktian zaman sekarang rata-rata udah mulai siang-siang, saudara, ya. Dan kadang-kadang siang pun banyak yang terlambat. Ya, di sini sih nggak ada, saudara, ya. Dan saudara, rekan-rekan saya itu, saudara, mereka siap-siap ibadah pertama. Selesai ibadah pertama, sebelum ibadah kedua, mereka sudah dari rumah udah bawa alat-alat buat sekah anak-anak. Anak-anak di gereja disekah, saudara. Kasih makan cepet-cepet, ya. Setelah itu anak-anak sekolah minggu, mereka melayani di ibadah yang kedua lagi. Ya. Selesai ibadah yang kedua, siang pulang ke rumah, istirahat sebentar, sore mandi, berangkat ke gereja lagi. Untuk apa? Melayani lagi. Tahun 90-an rata-rata orang melayani ya sepanjang ya, ibadah, saudara, sepanjang hari Minggu itu. Ya, banyak yang manggut-manggut di antara saudara. Ya, artinya mungkin banyak yang mengalami juga. Ya, tapi zaman sekarang, saudara, ya, melayani cuma sekali ibadah aja. Ya, kadang-kadang masih ya banyak izin juga, saudara. Ya, tanpa sadar rupanya dunia lebih menarik daripada hal-hal yang rohani, saudara. Dan itulah awal yang terjadi zaman Nuh. Waktu terjadi kawin campur anak-anak manusia dengan anak-anak Allah, akibatnya apa? Anak-anak Allah lama-lama jadi seperti anak-anak manusia. Hal-hal yang jasmani, yang duniawi lebih menarik, ya, daripada hal-hal yang rohani. Zaman sekarang rata-rata, saudara, kalau dulu orang belum ada BB, belum ada HP, belum ada Android, ya, belum ada WA, saudara, orang ibadah semuanya konsentrasi. Tapi banyak di gereja-gereja sekarang orang sambil ibadah sambil ya, chatting, browsing, saudara. Ya, kadang-kadang ada yang main game juga di dalam gereja. Ya, kenapa, saudara? Karena banyak orang yang ya mengalami kesuaman tanpa sadar. Ya, dan waktu mereka mengalami itu, mereka berkata, "Oh, saya kering," dan lain sebagainya. Tapi padahal sedang mengalami apa? Suam. Karena ingat, saudara, yang bijaksana pun juga tertidur. Ya, zaman dulu orang kalau ibadah pasti bawa Alkitab yang manual seperti saya. Ya. Zaman sekarang jarang sekali. Bahkan ada orang yang ngomong, "Aduh, berat Pak Alkitab, Pak." Ya. Alkitab jadi beban. Ya. Ya, memang kemudahan zaman menawarkan kita untuk lebih mudah, lebih ringan, saudara. Tapi saya juga mau mengajak kita untuk tetap mencintai Alkitab kita yang ini. Ini yang membedakan kita dengan orang agama lain, saudara. Ya. Jarang kan orang agama lain yang ibadah sambil bawa kitab suci. Hanya orang-orang Kristen. Dan kalau saudara mau dengarkan cerita keajaiban Alkitab yang dibawa ke gereja, itu cukup banyak cerita, saudara. Ya, nggak cukup waktu untuk menceritakannya. Ya. Dan saya nggak mau, saudara. Ya, saya juga di HP saya juga ada Alkitab. Tapi saya selalu juga membawa Alkitab ini kemana-mana. Ya. Bahkan dulu waktu saya belum full timer, saudara, kalau saya ke kantor bekerja, ya, saya juga selalu bawa Alkitab. Kenapa, saudara? Karena seringkali waktu jam istirahat, ya, 1 jam biasanya kan, dan saya untuk makan nggak sampai 1 jam, setengah jam juga selesai, saudara. Dan seringkali waktu sisanya saya gunakan untuk baca Alkitab. Bahkan sampai saat ini, saudara, kemana-mana saya juga bawa Alkitab. Keluar kota untuk tujuan bukan ibadah pun, bukan melayani, saya juga selalu bawa Alkitab. Ya, kenapa? Karena saya mengasihi Alkitab saya. Ini sangat berharga buat saya, saudara. Dan ini sangat memberikan banyak hal pada waktu kita mau mempelajari Alkitab ini. Ya, kalau saudara mau belajar Alkitab pakai HP susah, saudara. Saudara harus punya Alkitab yang manual. Ya. Nah, hari ini apakah saudara masih punya Alkitab seperti ini? Jangan-jangan di rumah sudah nggak ada lagi, saudara. Ya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk ayo, saudara. Ya, keadaan zaman berubah gimana pun, mari kita tetap kasih Alkitab kita. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, sekali lagi, waktu Tuhan mau datang, yang terjadi kesuaman sedang melanda seluruh bumi. Bahkan termasuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pun tanpa sadar bisa mengalami hal itu. Manifestasinya bisa banyak seperti tadi sudah saya ceritakan. Cuma ada satu hal yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Pada waktu Tuhan datang, maka 10 gadis itu, mereka waktu Tuhan datang, segera mereka apa, saudara?
bereskan pelitanya. Artinya gini saudara, waktu Tuhan datang nanti, yang mau Tuhan lihat adalah pelita kita tetap menyala atau tidak. Tuhan nggak mau tahu kita suam atau enggak, kita lesu atau enggak, tetapi Tuhan mau pelita kita tetap menyala. Ya. Apa itu pelita saudara? Mazmur 119 ayat 105 mengatakan begini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya pelita itu melambangkan firman. Ya, artinya apa saudara? Artinya waktu Tuhan datang, yang mau dilihat oleh Tuhan dalam setiap anak-anaknya, calon mempelainya adalah apakah kita melakukan firman enggak? Apakah kita menghidupi firman enggak? Apakah kita lakukan perintah Tuhan atau enggak? Apakah kita memenuhi panggilan Tuhan atau enggak? Itu yang mau Tuhan lihat dari kehidupan setiap anak Tuhan. Amin saudara. Karena itu Tuhan mau saudara, kita lesu atau enggak, suam atau enggak, kita tetap harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu saudara, itulah yang membedakan antara 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Apa bedanya? Yang 5 gadis yang bodoh saudara, waktu mereka lesu tertidur, mereka biarkan pelitanya padam. Tetapi yang bijaksana, meskipun mereka tertidur, mereka tetap persiapkan, jaga supaya pelitanya tetap menyala. Karena itu ada satu hal yang harus kita perhatikan, bagaimanapun keadaan kita, lagi semangat atau tidak, ya, tetap kita harus lakukan firman dan perintah Tuhan. Amin saudara. Karena banyak gereja Tuhan, banyak, yang mudah-mudahan gak banyak, ada orang Kristen yang begini saudara, kerohaniannya tergantung moodnya, lagi mood atau enggak, lagi seneng atau enggak, lagi resep atau enggak, ya kan? Waktu mereka udah gak seneng lagi, udah gak tertarik lagi, mereka tinggalkan. Waktu mereka sedang tertarik sama Tuhan, tertarik sama hal yang rohani, ibadah gak pernah bolong, doa saat teduh rutin selalu, ya, melayani Tuhan, waduh luar biasa sekali, dan lain sebagainya. Tapi waktu hatinya mulai suam, semuanya mulai hilang sedikit demi sedikit. Dan bahkan ada yang ditinggalkan sama sekali. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang waktu suam, lesu, gak pernah saat teduh lagi. Waktu suam, lesu, ibadah bolong-bolong lagi. Waktu suam, lesu, pelayanan ditinggalkan. Ya, lebih tertarik pada hal yang lain lagi. Nah kalau seperti itu kita sedang seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Waktu suam, waktu lesu, kita membiarkan pelita kita padam. Kalau kita mau jadi 5 gadis yang bijaksana, bagaimanapun keadaan hati kita, kita harus tetap menjaga supaya pelita kita tetap menyala. Amin saudara. Ya, artinya jangan sampai hal yang rohani hilang dari dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita bukan sekedar menjadi anak manusia, tapi kita tetap hidup sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Ya. Nah karena itu saudara, satu yang diperlukan supaya pelita itu tetap menyala adalah minyak itu harus selalu cukup. Ya. Nah apa itu minyak saudara? Ada banyak pengajaran tentang minyak, ya, ada yang hamba Tuhan yang mendefinisikan minyak itu sebagai ya banyak hal, ya. Tetapi saya percaya begini, mungkin ada yang mengatakan juga minyak itu Roh Kudus, ya, sukacita atau lain sebagainya. Tapi saudara, saya pelajari begini saudara, minyak ini dia akan habis seiring dengan pemakaian. Ya. Yang pertama sifatnya itu. Yang kedua, dia harus selalu dipersiapkan supaya nggak habis, saudara. Ya karena selalu akan habis seiring pemakaian, maka harus selalu dipersiapkan minyak yang baru. Ya. Dan yang ketiga, minyak itu bisa dibeli. Artinya ada harga yang harus dibayar dan bisa dibagikan sebenarnya, saudara. Nah, karena itu saudara, saya ambil kesimpulan apa itu minyak. Minyak itu sebenarnya kekuatan, kemampuan untuk kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kekuatan, kemampuan, ya, tenaga untuk kita dalam keadaan suam sekalipun, lemah sekalipun, lesu sekalipun, untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ya, untuk kita melakukan perintah Tuhan, untuk kita penuhi panggilan Tuhan, tekun dalam pelayanan dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena itu saudara, minyak ini sebenarnya berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang nggak boleh hilang, saudara. Karena lewat itulah semua minyak itu akan semakin penuh. Ya.
Kenapa sih ibadah? Meskipun saudara kalau kita nggak ibadah tampaknya nggak ada masalah, tapi sebenarnya masalahnya besar. Karena kalau kita tinggalkan ibadah, minyakmu lama-lama pasti habis. Orang yang nggak tadinya ibadah dan nggak ibadah pasti kehidupannya akan berubah. Berubahnya gimana? Dia nggak akan bisa lakukan perintah Tuhan lagi. Ya. Kenapa saat teduh doa itu kalau kita nggak lakukan tampaknya nggak apa-apa, padahal sebenarnya penting sekali. Karena ini berhubungan dengan minyak. Minyakmu akan semakin habis. Mungkin kehidupan jasmanimu biasa-biasa, tapi kehidupan rohanimu akan padam, saudara. Ya, dan seterusnya. Dan karena itu, saudara, sebenarnya minyak ini bisa dibagikan. Karena itu kenapa kita penting untuk ada dalam komunitas. Ya, kita punya pemimpin rohani, kita punya tudung rohani, kita punya pembina, apapun, saudara. Karena ini berhubungan dengan mereka akan impartasikan minyak itu kepada kita. Mereka akan jaga kita supaya minyak kita tetap penuh. Ya, tetapi itu harus dilakukan selama masih ada waktu. Kalau kita mau lakukan nanti waktu Tuhan datang, telat, saudara. Itu selama masih ada di waktu bagi kita, mari kita harus lakukan semua itu, saudara. Amin. Ya. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya minyak kita enggak habis? Ya, saudara, dikatakan begini, ayat 5. Apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan mengalami kelesuan dan kemudian mereka meninggalkan hal yang rohani, saudara? Dalam ayat 5 dikatakan begini, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Jadi penyebabnya kenapa 5 yang bijaksana pun tertidur, saudara, itu karena mempelai laki lama tidak datang-datang. Lama tidak datang-datang ini bisa mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita sudah dengar tentang berita tentang kedatangan Tuhan. Sejak kapan? Oh, sejak zaman dulu, sejak zaman Alkitab juga sudah dituliskan. Tapi sampai hari ini Tuhan belum datang. Dan karena itu banyak orang yang jadi begini, saudara. Mereka meragukan, benar nggak sih Tuhan mau datang? Ya, bahkan ada juga yang tidak percaya lagi tentang kedatangan Tuhan. Dan kalau ini terjadi, saudara, maka itu otomatis akan membuat hati kita juga seperti 5 gadis yang bodoh itu. Waktu kita lesu, waktu kita suam, kita akan biarkan pelita itu padam. Karena itu, saudara, iman tentang kedatangan Tuhan gak boleh pernah hilang dari hati kita, saudara. Amin. Nanti saudara baca di rumah 1 Tesalonika 4 ayat 18, saudara. Pokoknya tentang kedatangan Tuhan di ayat paling akhir, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Yang bisa ditayangkan gak? Kalau bisa ditayangkan, saudara. Nah, betul, saudara. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa sih, saudara? Atasnya itu adalah tentang Paulus sedang mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Aku nggak mau kamu bersedih seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Sehingga waktu ada keluargamu yang meninggal, kamu bersedihnya seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, Paulus berkata, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan ini. Paulus ngomong apa? Nanti kita akan dikumpulkan lagi. Ya. Karena itu orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mereka akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka akan berjalan gak jadi lelah dan tidak akan jadi lesu. Bingung gimana supaya kita kuat untuk tetap pelita kita menyala, berjalan dalam kebenaran, firman, panggilan Tuhan. Meskipun ada kelesuan-kesuaman, jangan sampai iman kita tentang kedatangan Tuhan hilang. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan lah yang akan tetap sanggup berjalan dalam kebenaran di saat-saat ini, saudara, di mana dunia semakin gelap. Ya, yang pertama itu, saudara, yang menyebabkan orang meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, coba kita mundur sebentar ke Matius 24 ayat 12, saudara. Matius 24 ayat 12 dikatakan, baca sama-sama, 2, 1, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Saudara, ini harus digenapi. Alkitab juga sudah mengatakan begini dalam 2 Korintus 3 kalau nggak salah, 2 Timotius 3, keadaan manusia di akhir zaman itu akan semakin nggak baik, saudara. Ya, manusia di akhir zaman dikatakan akan menjadi hamba dirinya sendiri, cinta uang, tidak mempedulikan keputusan, sok tahu, berlagak tahu, ya, dan lain sebagainya, seperti itulah pokoknya. Ya, dan ini, saudara, mungkin kalau kita baca nggak kebayang, tapi nanti kita akan lihat waktu itu terjadi sungguhan. Itu banyak orang yang seringkali dibuat hatinya jadi tawar, saudara. Karena banyak kedurhakaan, kasih jadi dingin. Kita lihat aja keadaan bangsa kita sekarang, saudara. Ya, kita kadang-kadang jadi jengkel karena hal itu kan. Ya,
Ya, kita jadi marah. Ya. Wahyu 22 ayat 11 juga mengatakan di akhir zaman ini yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Ya, karena itu waktu ini harus digenapi. Orang-orang yang di luar Tuhan mungkin keadaannya akan semakin mengerikan. Ya. Bahkan banyak dibuka setelah orang-orang yang selama ini kita sangka benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan pun ternyata nggak sepenuhnya seperti itu. Saudara. Dan kalau kita nggak jaga hati kita bisa jadi apa? Mungkin kita berkata, aduh ngapain lagi sih ikut-ikut Tuhan kalau Tuhan seakan-akan kok biarkan semua ini terjadi. Tadi saya baca Mazmur 73 di rumah saudara. Ya, setiap orang Kristen pasti akan mengalami hal itu. Asap sedang ngomong begini, Tuhan, aku tiap hari menjaga tanganku bersih. Ya, hidupku benar, tapi kok kayaknya aku tiap hari kena tulas Tuhan. Sedangkan aku lihat orang lain yang hidupnya sembrono, sembarangan menghujat Tuhan. Tapi kok makin enak hidupnya, makin gemuk. Ya. Dan dikatakan hampir-hampir aku tergelincir, katanya. Hampir-hampir aku menolak Tuhan gara-gara hal itu. Tetapi dia mengatakan, sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Dan aku melihat akhir hidup orang fasik. Barulah aku tahu, gak sia-sia untuk menjaga tanganku tetap bersih. Ya. Saudara, kalau menyaksikan banyak kedurhakaan dan orang-orang yang melakukannya itu semakin baik, jangan tergoda, saudara. Karena akhir hidup mereka pasti adalah kebinasaan. Ya. Karena itu jangan sampai kita letih, lesu, lemah, sehingga kita berpikir, aduh ngapain sih ya saya harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percayalah saudara, pada akhirnya nanti kita akan melihat gak sia-sia semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Amin. Itu jangan tinggalkan semua hal yang baik yang selama ini kita sudah bangun, yang kita lakukan untuk Tuhan. Suam atau nggak suam, lesu atau nggak lesu, mari kita harus tetap lakukan. Nah yang terakhir, saudara, Matius 24 juga ayat 22-24 berkata begini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kenapa banyak yang hanya tinggalkan kehidupan rohani mereka? Kenapa ini yang banyak tinggalkan Tuhan? Karena dikatakan akhir zaman akan banyak Mesias-Mesias palsu. Akan ada pengajaran-pengajaran palsu yang akan menyusup di antara pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, akan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tulus hati, gak murni pengajarannya, ya, yang diombang-ambingkan dengan berbagai hal sehingga membingungkan orang-orang pilihan. Ya, bahkan memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya, sehingga tanpa sadar orang mulai lebih dibawa untuk mengasihi dunia daripada bertekun dalam hal-hal yang rohani. Ya, karena saya mendorong, ayo saudara ada di dalam cover sebuah gereja lokal di tempat ini, saudara harus ikuti benar apa yang diarahkan oleh pemimpin jemaat. Amin, saudara. Apa yang dikatakan oleh pemimpin jemaat, ini yang benar, kita harus ikuti aja. Percaya, itu akan membawa kita pada damai sejahtera, saudara. Amin. Apa yang pemimpin jemaat berkata, hati-hati, ini nggak benar, ini nggak tepat, ini salah. Terima aja, saudara. Kalau ini kita lakukan, kita akan dipimpin pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar. Ya, karena untuk itulah Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin buat anak-anak Tuhan, supaya kita dituntun pada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau kita nggak mau diarahkan, saudara, kita maunya, istilahnya orang itu maunya sendiri. Yang mau saya terima, yang enggak. Aduh, kita nggak sepenuhnya ada dalam anugerah itu, saudara. Ya, taat aja, percaya aja kepada para pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan di tempat ini, saudara, buat kita semua, buat saudara. Ya, pasti kita nggak akan dibingungkan dengan berbagai pengajaran. Ya, dan kita bisa bertekun dalam membangun kehidupan rohani kita. Sehingga saya berdoa, waktu Tuhan datang, saudara, kita semua ada dalam keadaan untuk siap diangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Bahkan satu hal lagi, bukan hanya sekedar kita yang diangkat, tetapi juga orang-orang yang satu ranjang sama kita, orang-orang yang satu rumah dengan kita, mereka semua bersama-sama dengan kita diangkat. Amin. Ya, kalau itu pergunakanlah waktu yang ada, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.